Baik, paragraf tersebut sebenarnya terdiri dari 2 paragraf. Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf kedua adalah. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini kita akan menguraikan sebuah paragraf dan mencari kalimat untuk mengawali paragraf kedua. Akan tetapi yang perlu teman-teman ingat bahwasanya ada 2 syarat paragraf. Ada 2 syarat paragraf. Yang pertama adalah kohesi, yang kedua adalah koherensi. Oke. Nah, kohesi itu merupakan syarat paragraf bahwa paragraf itu harus padu, berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk. Sedangkan koherensi itu menyatakan bahwa paragraf itu harus padu berdasarkan makna. Jadi ini yang menentukan logis tidaknya kalimat ya. Logis tidaknya paragraf. Kalau misalkan topik yang dibahasnya A, maka kalimat-kalimat penjelasnya juga harus ngebahas A. Itu namanya logis. Nah, kalau misalkan padu berdasarkan bentuk, berarti kalimat 1, 2, 3 itu harus berkaitan ya, mengait gitu ya. Oke, nanti dikaitkan oleh apa? Oleh konjungsi, repetisi, pengulangan kata, kata perujukan, itu namanya padu berdasarkan bentuk. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini, maka kita harus menguraikan paragraf. Nah, cara mudahnya gini saja teman-teman. Contohnya ada paragrafnya kalimat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Oke. Contohnya ada 8 paragraf, 8 kalimat, mohon maaf. Ada 8 kalimat. Nah, kita tinggal mencari di antara 11 kalimat ini kan 1 sampai 11 ya. Di antara 11 kalimat ini kita cari yang paling berbeda. Yang paling beda di sini. Oke. Jadi paling berbeda itu sudah tidak padu berdasarkan makna atau sudah tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja. Opsi jawabannya ada 5, 6, 7, 8, 9. Nah, teman-teman, untuk menguraikan paragraf artinya kita juga harus mengetahui letak ide pokoknya ya. Oke, seperti pada video sebelumnya, silakan kalian bisa melihat cara menentukan ide pokok dengan cepat. Oke, kita cek kalimat kedua. Di sini ada kata bahkan. Konjungsi bahkan itu konjungsi penegasan, berarti sudah dipastikan ide pokoknya ada di sini ya. Ada di kalimat pertama, ide pokok. Nah, kalau ide pokoknya sudah ada di kalimat pertama, maka kalimat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu harus memiliki kohesi dan koherensi. Bentuknya harus padu, maknanya juga harus ngebahas kalimat pertama gitu ya. Nah, di sini ada kata bahkan. Indonesia kalah dengan negara jiran yakni Malaysia dan Singapura. Nah, ini masih padu ya teman-teman ya. Padu berdasarkan makna, juga padu berdasarkan bentuk. Bentuknya ada bahkan, maknanya masih ngebahas tentang pendidikan Indonesia masih tertinggal, menjelaskan itu. Kemudian kalimat 3 ada kata ini juga. Ini padu berdasarkan bentuk, dapat disaksikan dari banyaknya penduduk yang memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini juga masih menjelaskan, jadi masih padu ya. Kemudian 4, di Indonesia jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan saja masih jauh tertinggal dengan negara lain, apalagi di daerah-daerah tertinggal seperti NTB, NTT, Papua, dan masih banyak lagi daerah lain. Nah, ini masih padu ya, masih koherensi ya, masih ngebahas makna yang sama dari ide pokok yang disajikan. Oke, kemudian kita lihat nomor 5 ada di opsi jawaban. Ketertinggalan pendidikan di daerah-daerah tersebut. Nah,
ada kata tersebut ya. Ini artinya masih kohesi juga, masih nyambung dengan kalimat sebelumnya. Berarti di kalimat 5 ini kita tidak bisa mengawali ya, karena tidak meratanya pendidikan di negara Indonesia. Kemudian yang keenam ada pemerintah hanya membangun fasilitas pendidikan di daerah perkotaan terkhusus Pulau Jawa. Nah, ini masih koherensi juga ya. Nomor 6. Karena masih berkaitan dengan ide pokok tadi. Oke. Nah, kemudian kita cek. Tidak hanya itu, terbatasnya jumlah guru yang ada di daerah tersebut juga menciptakan semakin jauhnya akses pendidikan yang ada. Nah, nomor 7 juga masih padu ya secara makna, masih menjelaskan ide pokok dan masih menjelaskan kalimat-kalimat sebelumnya. Tidak hanya itu, juga itu merupakan bentuk koherensi ya, bentuk kohesi ya, dan koherensi juga. Oke, kemudian nomor 7 enggak. Kemudian selain fasilitas dan daerah tersebut juga menciptakan semakin jauhnya akses pendidikan yang ada. Oke, mohon maaf salah. Selain fasilitas dan sumber daya gurunya yang belum rata, biaya pendidikan di Indonesia saat ini pun bisa dikatakan mahal. Oke. Nah, ini masih nyambung kalimat sebelumnya, akan tetapi di sini itu sudah masuk ke gagasan baru ya, teman-teman ya. Biaya pendidikan di Indonesia saat ini pun bisa dikatakan mahal. Oke, di sini ngomongin pendidikan tertinggal. Kemudian di sini ngomongin biaya pendidikan Indonesia saat ini pun bisa dikatakan mahal. Nah, kalimat 8 kita sudah bisa menentukan paling beda dengan kalimat sebelumnya, akan tetapi coba kita cek ke 9-nya. Apakah kalimat 9 ini sebagai penjelasan dari kalimat 8? Kalau kalimat 9 merupakan penjelasan dari kalimat 8, berarti sudah dipastikan ide pokok yang tepat itu di kalimat 8. Oke, walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan, tetap saja para siswa wajib membayar biaya untuk keperluan sekolah seperti seragam, baju, buku, dan lain sebagainya. Nah, ini nyambung teman-teman. 9 itu nyambungnya bukan di kalimat pertama, tapi nyambungnya di kalimat 8. Oke, berarti kalimat 8 itu bisa dikatakan ide pokoknya, teman-teman. Oke, berarti ini bukan. Berarti diawali kalimat untuk mengawali paragraf kedua adalah kalimat 8. Gitu ya, paling beda.